Halo teman-teman, gimana kabarnya? Di video kali ini saya akan share kepada teman-teman tentang kelanjutan dari iklan ya, video sebelumnya. Kali ini saya akan share bagaimana kita memahami iklan. Hai, kembali lagi di channel Tahanan Tuhan. Sesuai judul dan thumbnail video, kali ini kita akan berikan tips dan triknya. Let's go! Jangan lupa klik tombol subscribe ya untuk berlangganan, like juga komen. Enjoy! Iklan di marketplace itu ada 4 tipe setelah saya kupas ya teman-teman. Setelah saya cari itu ada satu iklan di pencarian luas, kemudian ada iklan pencarian spesifik, kemudian yang ketiga ada iklan toko, dan yang keempat ada iklan produk serupa. Jadi ada 4 macam. Yang pertama yang tentang iklan pencarian luas. Iklan pencarian luas ini ada nanti ciri-cirinya, biasanya itu iklan ini pada dasarnya sangat sulit terkontrol. Kenapa? Karena iklan ini bisa menembak semua kategori kata kunci yang mengandung salah satu yang kita iklankan, kata kunci yang kita tembak ya. Kemudian dapat menembak ke semua kategori di kata kunci. Jadi ketika teman-teman menggunakan lebih dari satu kata kunci dasar, maka semuanya akan menembak ke kategori yang lain juga. Kemudian bisa dibilang trafiknya tinggi tetapi sulit dalam mentargetkan kata kunci. Nah, trafiknya memang lumayan ya, mungkin biaya iklannya juga agak lebih rendah karena itu, tapi target kita nggak tepat sasaran. Bisa jadi 70% itu kurang tertarget ya. Kemudian saya kasih contoh ya teman-teman. Contoh 2 kata kunci yang digabungkan adalah jam tangan. Kemudian ketika diiklankan di pencarian luas, maka jam itu akan menembak di jam dinding, jam wanita, jam anak, sarung tangan, pemutih tangan, dan lain-lain. Nah, makanya jam itu nanti akan menembak di semua kata kunci yang mengandung jam, kemudian juga tangan akan menembak di semua kata kunci yang berkaitan dengan adanya kata kunci tangan. Kemudian selanjutnya iklan pencarian spesifik. Iklan akan muncul sesuai kata kunci saja. Nah, terbilang lebih efektif. Selanjutnya trafiknya lebih sedikit dibanding pencarian luas. Potensi boncosnya lebih rendah. Tertarget di trafiknya. Contoh yaitu jam tangan hanya akan muncul ketika orang mengetik jam tangan. Tidak bisa muncul ketika hanya mengetik jam atau tangan saja. Harus lengkap jam tangan ya teman-teman, begitu. Kemudian selanjutnya adalah tentang iklan toko. Iklan toko ini ada 2 tipe ya teman-teman. Sangat tidak saya sarankan juga ketika iklan toko itu toko teman-teman belum menarik. Dalam artian belum menarik itu ulasannya belum maksimal di semua produk etalase toko teman-teman. Kemudian muncul di bagian atas sebelum produk. Nah, iklan ini biasanya muncul nanti ada tulisan nama toko, itu bisa diatur, produk yang mau diiklankan juga bisa diatur, tapi ini di bagian atas saja. Dan biasanya ini adalah pertarungan antar toko ya teman-teman. Bisa jadi bid Rp1.000 kalau kompetitor pakai bid yang lebih tinggi, iklan toko ini buat teman-teman nggak akan muncul di pencarian tersebut.
Nah, kemudian jika toko belum menarik, besar boncosnya. Berapa orang yang masuk ke toko teman-teman tidak langsung check out, masih membanding-bandingkan dengan toko yang lain. Biaya lebih mahal ya tentu, karena ini setelah saya amati beriklan 3 bulan dengan iklan toko itu bitnya itu 2 kali dari iklan pencarian luas dan spesifik. Kemudian kurang efektif bila produk yang dijual tidak di kategori yang sama. Jadi kalau random ya, ada produk pakaian, kemudian kosmetik, kemudian yang lain itu tidak direkomendasikan, karena nanti mereka bukan tertariknya itu kurang ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah iklan di produk serupa. Iklan produk serupa ini muncul di 3 bagian ya teman-teman. Di produk sejenis ini ketika nanti produk kompetitor itu diklik, atau produk kompetitor itu di bawahnya nanti akan terlihat produk serupa atau produk sejenis ya. Kemudian produk ini muncul sesuai kategori. Nah, jadi produk ini hanya juga misal munculnya nanti di produk kategori yang berkaitan. Jika kategorinya adalah perawat wajah ya munculnya di bagian perawat wajah, tetapi tidak bisa muncul di merek saja. Nah, artinya di situ perang harga di semua kategori, tetapi dengan merek yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu muncul di halaman utama rekomendasi. Jadi ketika kita masuk ke Shopee di aplikasi itu kan sering kalau ke bawah itu ada iklan. Nah, mengaturnya adalah di iklan produk serupa itu. Terbilang kurang efektif jika produk sulit bersaing ya. Jadi ini ada kekurangannya karena apa? Mereka atau buyer itu tetap melihat harga dulu ya teman-teman. Kemudian tidak dapat diatur sesuai bidikan kata kunci. Nah, ini kita mengikuti algoritmanya dari Shopee atau marketplace. Jadi tidak bisa kita atur sesuai pencarian luas tadi atau pencarian spesifik iklan kata kunci. Jadi ya terbilang boncosnya lebih besar. Kemudian tidak tepat sasaran ya, karena target kita mungkin produk kosmetik untuk pria, kemudian muncul di aplikasi yang digunakan oleh wanita. Nah, jadi karena ini beda dengan Facebook Ads. Kalau Facebook Ads kan dia bisa kita atur targetnya, jadi umur berapa, kemudian jenis kelaminnya apa. Oke, video kali ini sekian dulu. Materi selanjutnya nanti kita akan praktek secara langsung. Kita langsung menuju ke marketplace, salah satunya nanti Shopee. Oke, thank you. Salam 1000 order.